Oke bro, kita tonton ini lebih asik daripada pagar laut ini. Kalau pagar laut, preman lawan masyarakat. Ini jawara pendekar hukum, tapi rasa preman. Asik ini. Hotman Paris vs Rosman. Ayo kita lihat. Aduh, mantap ini. Wih, wih, wih. Gak pernah adanya Rosman ini. Hati-hati nanti pukulannya keluar di sini. Diberikannya tadi luar biasa. Dan oke deh. Enak. Bos. Delta Sambar. Tidak usah di kali itu. Mau terpasang itu. Harus mudah. Ini pengadilan ini. Usulnya cuma aduh. Tenang, kontrol. Motivasi kan skill. Mantap.
nonton forum di situ Bang. Ini udah ditetapkan oleh lain. Lain. Dakwaannya. Pencemaran nama baik. Bisa berubah. Apa ada? Udah terima semua. Pencemaran nama baik. Ini salah jurusan semua ini. Jangan sekolah hukum, sekolah tangki. Bahwa ini bukanlah perkara susila. Tapi tentang pencemaran nama baik. Tidak ada urusan. Harus lain. Live film porno. Mantap kali kali. Tapi saya kalau hakim yang tidak terbuka tidak ada sidang. Kabul kau. Nah, itu. Pemikirannya selama ini saya takut. Bisa. Jangan. Kalau tidak bisa hakim ganti dan lain. Wih, jagonya. Selama ini saya biasa hati-hati. tempat hakim macam saya takut apa sih saya? Ini pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik akan korupsi bulan Januari. Dan ini yang jelas ya. Penetapan pertama sudah ditetapkan kepala berkas ini dilaksanakan dengan lain. Coba. Saya tidak takut hakim harus diganti. Wih, Rahman berani. Bunda sabar Bunda. Bunda tenang Bunda tenang. Bunda tenang Bunda. Ayo Bunda tenang. Bunda tenang. Saya ganti mobil aja. Bunda Neti tenang Bunda Neti sabar. Mengenai itu senang harus jajah nih. Sabar bang sabar. Gimana? Sabar bang sabar. Ya enggak kan gini. Ini kan perkara pencemaran nama baik. Kok ditutup-tutupi gitu? Kenapa? Kecuali kedua. Bunda, kenapa emosi Bunda? Perkara privasi kedua. Di persidangan pertama ini terbuka untuk umum. Jadi begini Adinda ya, kita minta sediakan layar. Untuk apa? Biar masyarakat tahu. Biar prestis. Yang cabul siapa? Yang mesum siapa? Biar semua pembuktian. Membuktikan dan kita publikasi. Dia selama ini menuduh Rasman Arif. Padahal itu perbuatan dia sendiri. Jadi kita punya dokumen, makanya kita minta layar. Makanya terbuka. Kita mau
Undang-undang ITE terkait dengan pencabulan. Pencabulan itu ya bertanggung jawab atas omongannya. Masalah pencemaran nama baik ada kaitannya. Karena Hotman Paris di BAP dia bilang kenapa boleh ditutupi. Terus dia katanya susu hakim tidak sesuai ekspektasi, itu keras sudah dioperasi, itu BAP loh. Nah, berarti dia check-in, berarti dia memang melakukan pencabulan suka dibayar atau sukarela kita nggak tahu. Yang penting harus dibuka. Kalau nggak dibuka ngapain kita bersidang? Coba, nggak dibuka ngapain bersidang? Hinaan kali publikasi. Sabar Bunda. Berarti judulnya pencabulan. Hari ini adalah sidang keempat kalau nggak salah, di mana Oke, kita dengar gimana tanggapannya Bapak Hotman Paris. Ini pendekar hukum yang luar biasa juga ini. Hati-hati berliannya, Bang. Ya, hari ini adalah saksi kunci, yaitu saya sebagai pelapor. Dan Rasman itu sadar. Bukti-bukti kunci aku yang bisa ngomong bahwa semua fitnahan dia berkali-kali di Instagram itu adalah bohong. Saya punya semuanya. Jadi begitu saya datang dia grogi banget gitu loh. Dikiranya aku nggak datang. Dikiranya aku nggak datang. Ngapain gua nggak datang? Orang si botak aja itu siapa yang takut? Ya. Kalau soal pengawal mah 1.000 orang juga bisa gua bawa. Tadi juga jago karate semua yang saya bawa. Ya kan? Dia kira begitu karena apa? Saya tadi sejatinya akan ngomong bahwa semua yang dituduhkan di Instagram itu adalah fitnah. Bahkan ada pengakuan dari Iklim Hakim. Pertama kali Iklim Hakim dihubungi oleh manajernya si Rahmat adalah janjinya iming-iming mau dikasih kerjaan. Agar Iklim Hakim tahu sesudah dia tahu, sesudah viral ada masalah saya dengan Iklim Hakim. Dia berusaha masuk sebagai kuasa hukumnya. Karena si botak itu, si Rasman itu dendam banget sama saya. Karena dikiranya dia dipecat oleh Richard Lee sebagai pengacara. Dikiranya gara-gara aku merebut Richard Lee sebagai klien. Dulu kan dia di Polda. Padahal saya sering viral sama Richard Lee gara-gara aku doib sering karena dia kasih saham. Bukan Richard Lee itu nggak pernah jadi klien gua sampai hari ini. Itu dia dendam terus sama gua. Makanya dari awalnya dia mengaku bahwa dari pertama ketemu, dari mulai dua pertemuan sudah di frame, sudah dibuat seolah-olah bahwa diarahkan nanti ada seksual, ada gitu-gitu. Dan si Kim sudah membantah semuanya. Dan si Kim juga mengaku dari mulai pertemuan kedua dan sebagainya sudah diiming-iming, dibujuk mau nggak jadi istri ke-8. mantap. Iya, nah, itu akan saya buka nanti di persidangan semuanya. Jadi dia grogi gitu loh. Dia dengan angkuhnya merendahkan hakim, bikin ricu. Bahkan ada kuasa hukumnya bernama Firdaus naik ke meja sidang, menginjak-injak meja sidang pengacara pakai jubah. Itu adalah pertama kali dalam sejarah pengadilan Indonesia. Dan tadi saya sudah kirim surat pengaduan ke Ketua Mahkamah Agung agar dia yang menginjak-injak meja sidang itu dilarang untuk praktek sebagai pengacara di seluruh wilayah hukum Indonesia. Waduh, mantap itu. Ya. Bang, tapi tadi awal pemicunya sampai ada huru-hara keributan di pengadilan itu seperti apa sih, Bang? Pemicu awalnya gitu. Pemicu awalnya dia keberatan kalau sidangnya tertutup. Dia melawan hakim, padahal itu kan kewenangan hakim. Kan ya, saya nggak tahu, aku juga nggak tahu bahwa bakal sidang tertutup. Jadi kan seluruh pengunjung, karena padahal dia sudah mempersiapkan live TikTok. Gitu loh. Sudah disiapkan berbagai live. Ya, dia kecewa.
dia tidak bisa lagi bergaya gitu kan. Ya. Padahal aku aja nggak tahu alasan hakim itu banyak masalah asusila, ya kan, sehingga perlu tidak boleh diviralkan gitu loh. Jadi sangat logis. Dia maksa terus, dia maksa seolah-olah pengadilan yang punya nenek moyang, di mana nenek moyang dia jauh di Sumatera Barat sana gitu loh. Itu loh, ya. Itu pemicunya, dia ngotot terus. Bagaimana seorang pengacara sangat kasar begitu huru-hara di depan persidangan, bahkan satu pengacaranya naik ke meja, ya. Naik ke meja persidangan, menginjak meja dengan mengatakan apa. Bang, kalau boleh tahu tadi kan sempat Rasman nyamperin apa itu di kursi persidangan. Dia Mungkin dia ngomong apa sih Bang? Agak bisik-bisik gitu. kalau di pikiran saya sih dia seolah-olah mau sodorkan tangan di pena saya, dia mau mukul, ya kan? Saya langsung dengan jurus syek gitu loh, ya. Kayaknya lebih mirip karena berlian gua ke bawah syek gitu langsung. Rupanya khasiat berlian gua kena juga langsung tangannya terlempar gitu. Untung saya nggak pukul dia, karena gini sehat nih olahraga tiap hari. Bang, ini bukan kejadian pertama aja seperti ini. Di sidang tanggal 24 Desember juga kemarin hakim sempat menegur tim kuasa hukumnya Rasman karena berkelakuan kayak video-videoin atau segala macam, dan Firdaus juga sempat dinotis oleh hakim karena melawan hakim dengan kata-kata dia ini dokter, harus pakai gelar dokter, manggil Rasman segala macam. Mungkin seperti apa sih Bang menanggapinya? Kelakuan pengacara dan siapa itu norak, ya. Kalau soal gelar dokter, aduh, saya udah dokter dari puluhan tahun lalu. Itulah norak. Ya norak lah. Kasusnya pun kasus kecil, ya norak. Jadi makanya orang-orang kayak gitu saya cuek aja. Tapi karena dituduh penjahat seks, dituduh ada kelainan seks, ya gue nggak ada maaf lagi. Istilahnya itu no point no pretend. Gue akan kejar kau secara hukum sampai dia terdakwa dan benar terdakwa. Abang tadi katanya Bang Rasa kan bilang disekin siap-siap bertemu di persidangan segala macam. Tapi abang siap-siap ketemu di persidangan kayak ya orang udah ketemu kok Bang. Ya, itu bohong itu. Katanya jadi udah pasamerin segala macam gitu. Nanti abang nggak dengar itu sama sekali. Nggak ada, dia kasih tangan begini cuma dengan jurus berlian, namanya jurus berlian, gitu kan. Ngomong apa itu bohong itu. Tapi pada akhirnya kan abang kan diamankan. Itu kan tanpa dia manggil, itu kan tugas seorang pengadilan. Ya bodyguard gua ada 20 di situ. Ya. Tapi saya suruh tenang. Ya. Abang kok bisa sekalem itu, setenang itu, padahal kan suasana tidak. Karena aku menganggap itu si Rasman itu nggak ancaman. Gue senyum. Waktu dia datang pertama udah bergaya dia, apalah. Ya begitu dia boleh kerja, tahu nggak waktu itu? Gue gini, tahu nggak lihat gitu kan? Untung kan gue bilang gini, cuma kan harus gue penghormati sidang kan. Apakah itu cara abang buat menaikkan? Ya pertama gue nggak takut sama siapapun, apalagi orang kayak dia. Itu orang-orang semua perantau semua. Yang saya sudah duluan maju, apa yang ditakutin? Dia bukan siapa-siapa. Ya, jadi nggak ada yang ditakutin gitu loh. Ya, jadi hanya mulutnya aja yang tapi sebenarnya dia nggak punya power apapun. Karir juga udah jauh di belakang, udah jauh banget gitu loh. Jadi ngapain ditakutkan orang kayak gitu? Yang kedua juga saya akan membuka semua bahwa begitu Iklim Hakim bersedia menunjuk dia sebagai kuasa, langsung nggak usah bayar pengacara, tapi kau jadi istri ke-8. Itu pengakuan kuasa hukumnya di berbagai medsos. Itu semua saya ada, itu yang mau saya bongkar tadi. Mungkin dia grogi gitu loh. Ini berarti abang buat soal ngomong itu ya Bang? Ada semua video, ada di Intens di mana-mana ada. Itu mau saya buka karena yang punya wewenang itu saya gitu loh. Mereka itu kan dari segi karir pengacara sama saya itu adalah udah kayak anak kecil sama orang dewasa, itu udah jauh di belakang gua gitu loh. Bang, tadi juga Bang Rasman teriak-teriak, saya tidak akan menjadi tersangka. Udah terdakwa dia. Saya tidak akan ditahan, mungkin seperti apa? Ya karena memang ancaman hukumannya di bawah 5 tahun. Jadi memang tapi dengan kelakuan seperti itu coba bagaimana sikap hakim? Makanya daluri bisnis dia nggak ada. Dengan melakukan itu kliennya akan menjauh. Pengadilan akan menjauhi dia. Hakim akan marah semuanya. Dan tidak akan mungkin perkara. Akhirnya apa? Datangnya ke Hotman semua. Akhirnya apa? Lamborghini gue nambah terus. Gini-gini gue nambah terus. Halo Rasman.
Halo, Bang, perilaku. saya mah nggak perlu harus bujuk-bujuk cewek istri ke-8. Antri langsung. Kau ke berapa? Antri nomor 371. Bang, tadi perlakuan salah satu pengacara Rasman sendiri yang naik ke atau itu Namanya Firdaus. Mau sampai ya. Gimana nih bang reaksinya ketika Mereka kepada karena membuat ricu depan persidangan adalah tindak pidana. bang tapi klien Firdaus sendiri dia bilang sidang sudah selesai dia bilang kayak gitu. Siapa bilang sidang Jadi sudah dia tidak melakukan Bagaimana dia merasa orang dia di dalam persidangan? Emang bisa gua datang ke persidangan menginjak meja? Pakai jubah dong. Udah deh jangan jadi pengecut lah. Ya kalau lu berani naik ke sidang ya naik ke meja jangan gitulah berusaha menghindar lah. berarti kalaupun itu sudah selesai Itu kan di ruang sidang. tidak boleh ya bang ya. Emang gua sekarang gini deh, jangankan di ruang sidang. Boleh nggak saya masuk pada seorang orang injak naik gua ke mejanya gua injak? Boleh nggak? Etika gitu ya bang ya. Jangan ini ruang persidangan loh dan masih ditonton orang. Hakimnya baru aja meninggalkan ruang sidang. Berarti ini perlakuan yang sangat norak gitu bang. Itu penghinaan pengadilan yang sangat parah. Itu sangat parah. Mudah-mudahan jadi tindak. Entah dari mana itu asalnya itu orang. Saya sendiri nggak pernah ketemu Firdaus. Gua nggak kenal, ya. Karena saya perkara gede-gede. Kalau dia mah kalau udah pakai baju tentara, udah gitu gini-gini. Ini orang dari benua mana sih? Dari benua yang sudah ketinggalan 1000 tahun atau apa? Oke, ini pernyataan dari Farhad Abbas. Yang kita ya. Dihina-hina, dimaki-maki oleh seorang pengacara, ya. Oleh seorang orang Puraninja, yang memang dari dulu mulai di Pengadilan Negeri Batam, beberapa pengadilan Jakarta Pusat, ini pengadilan Jakarta Utara, ya. Mereka melakukan suatu kegiatan yang anarkis, yang tidak layak, karena dari awal sudah katakan bahwa pengacara yang sudah dipecat dengan tidak hormat itu jangan lagi diterima oleh organisasi advokat yang lainnya, dan minta pengadilan untuk Ketua Mahkamah Agung copot pengacara ini. Kenapa? Karena kalau tidak copot begini hasilnya. Lembaga pengadilan tempat yang kita muliakan, kita hormati, yang kita banggakan dan kita jadikan sarana menjadi nafkah, itu jadi sarana atraksi dia, sehingga emang dia siapa? Emang dia anak hakim, ya, keturunan hakim, sampai berani ngamuk-ngamuk di pengadilan suami istri di situ ya. Pokoknya gini, di pengadilan nanti ya, larang pengacara bawa istrinya, satu ya. Kedua, larang pengacara bawa preman-preman, ya, bawa bodyguard, dilarang. Kemudian kalau ada pengacara, kemudian mereka naik meja, ya, selama di ruang pengadilan, di meja tempat kita sidang dan hidup di situ, minta Kapolri, memerintahkan Kapolres tangkap dan minta kepada majelis yang menyidangkan Rasman untuk membuat penetapan ditahan, ya, ditahan. Orang aja udah kasus kecil, kasus maling mangga aja ditahan. Ini kasus ada pengacara yang teriak-teriak, woi, ngamuk-ngamuk. Emang dia naik moyangnya itu pengadilan, ya. Inilah kalau pengacara yang nggak jelas sekolahnya, yang nggak jelas kuliahnya, ya. Yang dulu belum sarjana hukum, masuk pengacara cuma dari sarjana agama, hasilnya kayak begini. Ya. Jadi kita minta ya supaya sarjana hukum agama ya, hakimnya lancar. Tahan pengacara yang bikin onar, larang keluarganya maupun koleganya maupun pengawal-pengawal masuk ke ruang sidang. Ini bukan zaman preman. Dan seluruh pengacara yang ada di situ tangkap semua mereka, proses. Mantap. Tidak usah lagi kasih ampun. Gak ada alasan membela diri segala macam. Memang dari awal teriak-teriak. Dan keributan ini sudah direncanakan. Ini adalah bentuk arogansi, ya. Dan tolong nanti dites lagi pengacara suka ngamuk-ngamuk di pengadilan. Kalau dia terlihat gila, jangan lagi boleh masuk ke ruang sidang pengadilan. Ya. Ini banyak orang-orang menggunakan pengacara-pengacara yang nggak ngelihat ini pengacara yang penting ribut masuk TV. Dia nggak sadar kalau orang itu orang gila.
Ya. Jadi saran saya, carilah pengacara yang benar, yang sekolah. Jangan yang sudah berasal. Apalagi yang sudah pernah dipidana, yang pernah dipenjara. Jangan mereka. Oke? Kalau mungkin secara hukum gimana sih Om? Dia minta izinnya diganti. Bisa gak sih apa hakimnya diganti? Kura-kura ini adalah pengacara juga. Ngapain dia kayak pendemo? Kenapa keyakinan itu kan menjatuhkan berdasarkan dua alat bukti dan keyakinannya. Kalau hakim selalu vonis, berarti pertanggungjawabannya soal Tuhan. Saya rasa kura-kura ninja ini, dia sudah tahu dia akan dihukum berat. Makanya pura-pura dia ganti hakim. Emang mau diganti siapa? Mau diganti sama mertua lo hakimnya? Mau diganti sama dia hakimnya jadi hakim? Kura-kura ninja. Mau diganti sama siapa? Mau ketua organisasi advokat mau jadi hakimnya situ supaya lo aman nyaman. Enggak lah. Mau diganti sama Eki, sama Pablo hakimnya mau. Mau seperti itu? Ya enggak lah. Pokoknya menurut saya, apapun keputusannya, sekarang nggak usah lagi lihat adil atau benar ya. Mumpung dia jadi terdakwa sekarang, kewenangan adalah di Pak ya hakim. Kalau perlu buat contempt of court, menghina terhadap lembaga pengadilan, sidik termasuk pengacara-pengacara biar kapok itu pengacara-pengacara yang teriak-teriak di pengadilan, ya. Tapi kan Bang, gini mungkin Bang Ratman sendiri merasa bahwa semua tuduhan yang dia tunjukkan ke dia itu tidak terbukti. Tapi kan dia ada waktunya membela diri dalam pembacaan pledoinya nanti. Dengan sikap kan pertimbangan kan kalau dia sopan, saya pastikan dia akan dihukum dengan berat karena tidak sopan, teriak-teriak, ngamuk-ngamuk, bawa istrinya teriak-teriak loh. Belum lagi ada yang sudah diganti-ganti teriak-teriak, mencari ke pengadilan, ngapain? Preman, lawan saya dulu. Kamu mengganggu pengadilan, mengganggu orang awas. Ya. Saya punya adik juga hakim, orang tuanya saya juga hakim, nggak pernah galak-galak amat di pengadilan begitu. Kalau misalnya hakim yang nggak memenuhi selera atau niatnya, paling berapa senti kontrolnya, jangan galak hakim. Dulu ada perhubungan di hukum 14 tahun, saya marah-marah, minta hukuman mati, marah-marah. Bapak saya dulu kemarin saya. Kalau saya cuma kasih 8 tahun itu, untung dia kasih 14 tahun. Ya saya ngomong gitu. Ya ternyata kita cuma dapat 7 tahun di mahkamah sama hakim yang lain. Ya artinya, harusnya lu jangan galak-galak. Di situ saya belajar, ngapain lu harus marah gitu. Akhirnya sekarang siapa yang mengganggu di pengadilan? Ada pengacara-pengacara teriak, kita aja, LSM aja, minta. Supaya kalau hakim memperbawa besok tahan ini kura-kura ninja. Kalau perlu dengan istrinya, suami istrinya tahan juga. Dengan pengacaranya yang naik apa tuh? Si Koboi Jengeng. Koboi Jengeng. Kau pikir ini hutan? Mau lompat-lompat di mana? Di ruang tempat duduk, tempat kau cari makan tuh Koboi Jengeng. Kau pikir ini di hutan? Itu rambut mungkin malu yang untuk kontrol aja kan untuk Koboi Jengeng. Ya. Tapi dengan sikap Hatman sendiri di persidangan tadi seperti apa? Saya nggak nonton Hotman sidang apa. Kalau Hotman kan memang dia sebagai saksi. Ya dengan sikapnya dia yang Nah, sebenarnya Hotman aman, nggak akan menjadi pukul. Cuman sekarang kurang suka teriak-teriak, istri teriak. Mungkin dia minum obat. Makanya ini istrinya kasihlah obat suaminya. Suaminya istri dapat penanganan obat. Oh iya, ini nanti ada kewibawaan pengadilan. Ini di ruang sidang pengadilan, bukan di meja pengadilan, di ruang sidang. Walaupun persidangan ditutup, ya, kalau tidak boleh kenal sama hakim, ini ruang pengadilan. Hai para hakim se-Indonesia, Panitras Indonesia. Dari dulu yang catat ini namanya kura-kura ninja. Waktu dia ngusir dulu gara-gara mobilnya di pengadilan dilarang masuk, dia ngamuk-ngamuk. Waktu dia dulu dia ngamuk-ngamuk. Saya aja direpe-repein, teriak-teriakin semua. Dibilang saya tidak betul-betul lemes. Si kura-kura ninja ini. Pokoknya
Tidak ada lagi nggak usah lihat prioritas pasti dia salah. Hukum aja yang berat-berat. Dia bawa preman kok, dia nanti preman semua kelihatan di TV. Betul. Ya kan? Dia nggak berani nempel orang, nggak berani cuma mulutnya aja. Kura-kura ninja ngomongnya kayak kodok, ngerti nggak? Saya marah banget sama kura-kura ninja. Karena kura-kura ninja ini memberi contoh yang tidak baik dan menghina Pak Kapolri, tolong ditangkap ini. Memang hakim nggak mungkin lapor, nanti LSM aja akan melaporkan mereka sudah. Tapi maksudnya ke unsur pidana atau gimana? Ya itu kebenaran sanksi mawar yang ada. Mungkin pidananya nggak ada di situ. Tapi menurut saya kan dia lagi menjadi terpidana, hajar dulu dia ini. Kemudian Hotman Paris bisa melaporkan dia ke polisi karena dia sudah dilaporkan LPSK sebagai saksi korban. Dia bisa laporkan, dilindungi. Ini harus dilindungi mereka yang karena ini kan memang mereka haus untuk live bukan apa ini kewenangan ya. Justru saya minta pengadilan negeri Jakarta Utara nanti larang istrinya kura-kurinya datang ke pengadilan ya. Istrinya ini yang bikin kompor saya dari awal. Bang, jadi malahnya itu dari awal tuh gara-gara sidang itu tertutup Bang. Jadi karena masuknya ke kasus ya itu hakim pengadilan laporkan aja ke Komisi Yudisial. Itu kan kewenangan hakim. Yang dibutuhkan apa? Sidang terbuka, buka-bukaan untuk keputusan yang adil. Udahlah. Kamu ini bicara mempertabas pengacara top Indonesia, ngerti hukum acara. Kalau kamu nilai lain ngerti hukum acara dia. Ini orang asal ngomong doang, lihat, ngaku jadi bicara presiden. Nggak ada, presiden nggak pernah jadi presiden. Bang, menurut Abang sendiri dengan apa yang dilakukan Rasman yang meminta pengadilan secara terbuka, apakah itu memang kalau di pengadilan sudah terbuka, memang keputusannya terbuka, sifatnya terbuka. Tapi kan kalau ada kamera kan kadang-kadang nggak tergantung hakim. Tapi itu menyangkut apa? Menyangkut kalimat musuh, menyangkut ya hubungan pribadi kan itu memang rahasia. Bukan masalah bukan-bukan. Ternyata tersinggung. Kenapa? Karena iklimnya ini kan udah dasarnya itu ada bacaan. Hotman Paris kan namanya hakim yang beredar. Kalau dia memang mau mempermalukan, dia udah malu, akhirnya dia kayak malu nggak bisa. Jadi nggak ada aturannya gitu. Tahan pengacara ini dan semua pengacara yang terlibat di situ tangkap semua, larang masuk pengadilan, cabut. Hakim bisa kok bilang ke Peradi tolong dicabut sama izin advokat. Karena pengacara itu disumpah di pengadilan. Jadi kalau dari satu pengadilan, jadi menurut saya ini kura-kura ini udah kena batunya. Ini udah kena kawannya. Karena selama ini dia bandel banget, sombong banget, kurang ajar banget. Apalagi sekarang pasangan kalau dilihat itu nyanyi suami istri boleh. Ini suami istri ngamuk ke pengadilan. Emang pangkat istri itu apa? Pangkatnya Rasman itu apa? Pangkatnya kura-kura ini itu apa? Ya, oke. Tapi mas sebetulnya ini kemungkinan ada hal yang mengganjal terhadap Rasman sendiri. Kura-kura ini kalau saya ngomong rambut saya pakai bambu dia mau tarik. Memang itu nggak ada, nggak penting, ya suka ngejek-ngejek. Dan bagi saya mau komentar aja apa yang mau dikomentari. Saya dulu mengatakan dari awal dia itu adalah pengacara saya pribadi. Saya nggak tahu kalau dia masih pengacara kan pribadi saya ngomong betul nggak? Dan tolong ditelusuri rekam jejak. Karena yang paling punya kepentingan di sini adalah pengadilan tinggi Ambon. Cek lagi dong tentang izin registrasi. Terima kasih sudah mempertontonkan ini luar biasa ini pendekar-pendekar hukum ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.